Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Gubernur BEM Fakultas Agroindustri kepada Saudara Ali Ramdhani. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah disediakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dekan, Ibu Katarina Lilis, dan yang saya banggakan Kahim Himatepa yang sudah terpilih untuk periode 2024-2025. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua untuk dapat berkumpul untuk menjalankan Zoom upgrading pengurus Himatepa dan HMPPI UMBY 2024-2025. Mungkin tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk para pengurus yang telah terpilih di periode 2024-2025, dan semoga apa yang diharapkan untuk pengurus tahun ini dapat tercapai, dan semoga tidak terjadi kendala-kendala yang akan menghambat kinerja teman-teman, dan semoga saja dapat bekerja sama dengan BEM atau LK lain yang dapat bekerja samakan seperti proker yang hampir sama atau yang lainnya dapat bekerja sama. Mungkin tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali Ramdhani atas sambutannya. Dilanjut dengan sambutan dari Kahim Himatepa kepada Saudara Edi Nugroho, dipersilahkan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Katarina Lilis Suryani, STPMP, yang saya hormati Ibu Ikhlasya Ainul Fitriah STP MSc selaku Kaprodi dari Teknologi Pertanian, dan saya hormati juga Saudara Ali Ramdhani selaku Ketua BEM Fakultas Agroindustri, serta teman-teman semua HMPPI dan Himatepa yang saya banggakan. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan layar yang diberikan kepada saya. Di sini tidak mau menyampaikan banyak kata, saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, terutama bagi teman-teman pengurus yang baru yang kemarin belum sempat buat ikut organisasi.
hingga di periode yang sekarang kita bisa terpilih sebagai pengurus dari Himatepa dan MPPI periode yang sekarang. Semoga kedepannya bisa menjalankan amanat dengan baik dan dengan lancar semuanya. Tentunya kedepannya pasti banyak hambatan dan tantangan, tapi saya pribadi dan saya yakin kalau teman-teman semua bisa, dan saya percaya, dan nanti kedepannya pasti juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita dengan LK yang lain seperti Himaster, Himagro, atau mungkin beberapa proker dari BEM mungkin bisa kita bantu. Semoga kedepannya lancar, dan itu sih dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Edi Nugroho atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama kepada para hadirin. Bagi yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalain dulu, karena kita akan melakukan sesi foto. Oke, baik. Sebelumnya izin untuk mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Diingatkan ya untuk teman-teman untuk bisa mengaktifkan seluruh screen-nya, dan juga untuk bisa fokus dan juga bisa memberikan senyum terbaiknya. Baik. Oke, untuk slide yang pertama, untuk bisa senyum dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Kita tahan senyumnya, 1, 2, 3. Oke, yang slide ketiga, dipertahankan senyumnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah mau diajak bekerjasama untuk sesi dokumentasi. Setelahnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan program kerja 1 periode dari HMPPI dan juga Himatepa. Kepada perwakilan setiap divisi HMPPI, silakan untuk memaparkan program kerjanya. Perkenalkan, saya Valian Adiputra sebagai Koordinator Divisi P3L HMPPI Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan beranggotakan Vida, Farhan, Jihan, Riansi, Maya, Septi, dan Istofa. Kemudian untuk program kerja dari Divisi P3L ada 4, yaitu yang pertama, pengembangan pangan lokal dengan standar keberhasilan diadakan 4 kali dalam 1 periode kepengurusan. Yang kedua ada podcast Sidak Jajan dengan standar keberhasilan diadakan 4 kali dalam 1 periode kepengurusan. Yang ketiga ada implementasi kewirausahaan dengan standar keberhasilan diadakan minimal 2 kali dalam 1 periode di lingkungan mahasiswa UMBY dan masyarakat. Dan yang terakhir ada kunjungan industri produk lokal dengan standar keberhasilan diadakan 1 kali dalam 1 periode kepengurusan dan diikuti oleh seluruh pengurus HMPPI. Selanjutnya ada divisi kastradasi. Di sini saya sebagai koordinator divisi kastradasi Eva Rizky Lestari yang beranggota dengan Alif, Wahyuda, Hanisa, Stefani, Faustina, dan Cornelia. Kemudian program kerja divisi kastradasi yaitu ada 4. Yang pertama, Sarasehan Ramadan dengan standar keberhasilan 100 orang mahasiswa THP angkatan 2010 sampai 2023. Yang kedua, sosialisasi produk dengan standar keberhasilan diadakan minimal 2 kali dalam 1 periode di lingkungan masyarakat. Yang ketiga,
World Food Day dengan standar keberhasilan diadakan minimal 1 kali dalam 1 periode di lingkungan mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, hari sarapan dengan standar keberhasilan diadakan minimal 1 kali dalam 1 periode di lingkungan mahasiswa. Baik, selanjutnya, divisi selanjutnya yaitu dari Infokom dengan saya sendiri, Najwa Aji, sebagai koor dalam divisi ini. Dan bersama teman-teman anggota saya, yaitu ada Aca, Dayat, dan Gada. Nah, selanjutnya saya akan membacakan program kerja serta standar keberhasilannya dalam divisi Infokom. Yang pertama, ada mengelola media sosial, yaitu ada Instagram, Jumat No Gibah, 16 kali post selama 1 periode, Foodpedia 16 kali post selama 1 periode, Baper Lapar 16 kali post selama 1 periode, di Jumantara 16 kali post selama 1 periode, Post Story Quiz 3 kali post selama 1 periode, serta story kegiatan divisi lain 100% setiap kegiatan divisi. Yang kedua, ada Twitter 5 kali post selama 1 periode, blog 80% dari kegiatan divisi lain, email 100% surat teridentifikasi, YouTube 2 kali post. Yang terakhir, ada dokumentasi. Standar keberhasilannya yaitu minimal ada 1 anggota Infokom yang mengikuti proker dan divisi lain sebagai dokumentasi. Selanjutnya dari Sekretaris HMPPI ada saya Grace dan rekan saya Dewi Nur. Untuk proker Sekretaris HMPPI yang pertama, menyiapkan dan mencatat laporan hasil rapat dan hasil evaluasi dengan standar keberhasilan. Semua hasil rapat, laporan, hasil evaluasi, surat, dan presensi kegiatan. Yang kedua, mengelola surat masuk dan surat keluar dengan standar keberhasilan. Semua surat masuk dan surat keluar yang diterima dan presensi kegiatan dengan standar keberhasilan berhasil mengarsipkan semua laporan, surat, dan presensi kegiatan. Yang terakhir, mendampingi koordinator dalam rapat dan kegiatan lain dengan standar keberhasilan mendampingi koordinator dalam rapat dan kegiatan lain. Kemudian ada dari Divisi Bendara HMPPI. Sebelumnya, perkenalkan saya Widianti dan partner saya adalah Amanda. Di Divisi Bendahara sendiri memiliki 4 program kerja dengan standar keberhasilan. Yang pertama, ada program kerja iuran pokok dengan standar keberhasilan yaitu pembayaran tepat waktu. Yang kedua adalah baju korsa dengan standar keberhasilan yaitu dimiliki oleh seluruh anggota HMPPI. Yang ketiga yaitu mengelola dan mengatur keseluruhan dana kas. Dengan standar keberhasilan yaitu data pemasukan dan pengeluaran harus selesai. Dan program kerja yang terakhir adalah membuat laporan keuangan dengan standar keberhasilan, data pemasukan dan pengeluaran harus selesai. Selanjutnya dipersilahkan kepada para perwakilan setiap divisi Himatepa untuk memaparkan program kerja selama 1 tahun. Perkenalkan, saya Pasidia Sigma Susianova sebagai Koordinator Divisi Infokom Himatepa yang beranggotakan Agrianto. Program kerja Infokom ada 4. Yang pertama, mengelola media sosial Himatepa seperti Instagram, email, blog, dan YouTube dengan standar keberhasilan. Instagram memposting informasi seputar pangan minimal 3 kali dalam sebulan, memposting peringatan Hari Pangan Nasional maupun internasional minimal 6 dalam 1 periode, repost event atau informasi dari selain Himatepa UMBY,
memposting dokumentasi kegiatan Himatepa UMBY, memposting birthday list dan staff of the month selama masa periode kepengurusan, email, menerima email yang masuk dan mengirim email kepada pihak luar terkait informasi Himatepa, serta men-share informasi yang masuk kepada seluruh anggota Himatepa, blog, memposting kegiatan yang diselenggarakan Himatepa di blog milik Himatepa UMBY, YouTube, membuat video kegiatan Himatepa atau informasi dan diupload di YouTube milik Himatepa UMBY. Yang kedua, mengikuti dan membantu di setiap kegiatan divisi lain sebagai seksi dokumentasi. Dengan standar keberhasilan, hadir dalam kegiatan divisi lain sebagai seksi dokumentasi 70% selama satu periode. Yang ketiga, podcast dengan standar keberhasilan dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu periode. Tutupan. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Prastio. Saya di sini mewakili Putri Via sebagai koor dari divisi minat dan bakat yang hari ini bertugas sebagai MC. Program kerja saya yaitu pertama adalah English Club. Dengan standar keberhasilan dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu periode. Wajib untuk seluruh mahasiswa THP. Program kerja yang kedua adalah THP Cup. Diikuti oleh minimal 25 orang peserta yang berprestasi mulai dari mahasiswa, siswa SMA, siswa SMK, dan MA. Yang ketiga adalah Himatepa Cup. Dengan standar keberhasilan diikuti minimal oleh 40 peserta mahasiswa Fakultas Agroindustri. Baik, selanjutnya ada divisi pengabdian masyarakat. Saya sendiri di sini sebagai Jalipina Lestari dan beranggotakan bernama Hendy Setiawan. Pengabdian masyarakat memiliki 2 program kerja. Yang pertama adalah Desa Binaan, standar keberhasilan melakukan pengabdian masyarakat dan terjun langsung dengan aksi nyata dengan minimal 25 peserta dari lingkungan mahasiswa maupun masyarakat. Dan yang kedua, obrolan santai dengan standar keberhasilan berhasil melaksanakan 3 kali podcast UMKM dalam satu periode dengan minimal 20 peserta dari lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari divisi PSDM yang beranggotakan 3 orang dengan saya, Nurul Maulida, sebagai koordinatornya, dan 2 anggota lainnya yaitu Sri Hartati dan Reza Kurniawan. Dalam satu periode ke depan, divisi PSDM memiliki 4 program kerja. Yang pertama yaitu Training FSSC dengan standar keberhasilan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari UMBY ataupun masyarakat umum. Yang kedua, PKKMB THP dengan standar keberhasilan diikuti oleh mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian angkatan 2024. Yang ketiga, seminar nasional dengan standar keberhasilan diikuti minimal oleh 50 peserta yang berasal dari mahasiswa UMBY ataupun masyarakat umum. Yang terakhir, diskusi bulanan dengan standar keberhasilan diikuti oleh minimal 40 peserta yang berasal dari program studi teknologi hasil pertanian angkatan 2021-2023. Selanjutnya dari divisi alumni dan jaringan. Perkenalkan, saya Justina Mirna dan rekan saya Bella. Di sini saya akan membahas mengenai program kerja dari alumni dan jaringan selama satu periode ke depan. Program kerja yang pertama yaitu Hari Lahir Himatepa. Standar keberhasilan
peserta 30 orang dari mahasiswa THP dan panitia. Program kerja yang kedua yaitu malam keakraban. Standar keberhasilan peserta 50 orang dari mahasiswa baru dan panitia, 2 dari alumni dan kakak tingkat. Selanjutnya program kerja yang ketiga yaitu rekap PKL. Standar keberhasilan merekap data 10 tempat PKL. Baik, selanjutnya ada divisi kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Aliska Fajarsari sebagai koordinator divisi kesekretariatan dengan beranggota Andita Wulan. Di sini saya akan menyampaikan program kerja divisi kesekretariatan. Yang pertama, sistem administrasi dasar dengan standar keberhasilan dilakukan selama masa kepengurusan. Yang kedua yaitu inventarisasi dengan standar keberhasilan terdatanya aset HMPS. Yang ketiga yaitu BUMH dengan standar keberhasilan fleksibel dan kondisional terdapat satu jenis produk terjual minimal 15 piece produk dalam 1 tahun dan ikut serta berpartisipasi dalam event. Yang ketiga yaitu mading dengan standar keberhasilan mengganti 5 buah mading yang ada di dalam ruang HMPS. Baik, selanjutnya ada koordinator HMPPI dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Harpa Pasaramada Permana. Baik, di sini saya akan memaparkan program kerja selama 1 periode ke depan. Ada 4 program kerja. Yang pertama, mengadakan rapat pelaporan program kerja dengan standar keberhasilan minimal sebanyak 4 kali rapat dalam 1 periode. Yang kedua, mengawasi program kerja setiap divisi dengan standar keberhasilan berhasil menjalankan program kerja minimal 2 program per divisi. Yang ketiga, menjadi perantara antara HMPPI regional dan komisariat dengan standar keberhasilan menjadikan anggota HMPPI sebagai badan pengurus di regional. Dan yang keempat, melaporkan kemajuan program kerja pada Wakil Ketua Himpunan dengan standar keberhasilan menjadikan perantara antara HMPPI dengan Himatepa. Terima kasih. Selanjutnya dari Divisi Bendahara, perkenalkan saya Syakira Sakir Nasir. Program kerja dari bendahara sendiri ada 2. Yang pertama adalah penarikan uang kas dan pembukuan pemasukan dengan standar keberhasilan pembayaran tepat waktu atau sesuai harinya. Yang kedua, mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan Himatepa dengan standar keberhasilan data dengan pengeluaran dan pemasukan harus sesuai atau seimbang. Terima kasih. Selanjutnya dari Sekretaris Himatepa dengan saya Amanda Syifaulia. Program kerja dari sekretaris itu ada 4. Yang pertama yaitu mencatat hasil rapat dengan standar keberhasilan berhasil mencatat semua hasil rapat dan mengarsipkannya. Yang kedua ada pengarsipan dengan standar keberhasilan minimal 80% pengarsipan dari surat keluar, surat masuk, dan berkas-berkas organisasi yang lainnya. Yang ketiga ada membuat surat. Dengan standar keberhasilan, sekretaris membuat surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan Himatepa. Dan yang terakhir ada membackup ketua himpunan dan wakil ketua himpunan atau mendampingi ketua dan menggantikan ketua atau wakil ketua ketika tidak hadir dalam rapat. Dengan standar keberhasilan, sekretaris menghadiri setiap kegiatan Himatepa. Selanjutnya, Wakahim, saya Syabila Dewi Nur Maharani sebagai Wakil Ketua Himpunan. Berikut pemaparan program kerja. Yang pertama, menggantikan fungsi ketua jika berhalangan hadir di suatu acara atau kegiatan di dalam maupun luar himpunan. Dengan standar keberhasilan, semua kegiatan yang mengharuskan kehadiran perwakilan dapat terwakilkan atau terpenuhi. Yang kedua, memberikan gagasan ide dan saran kepada ketua umum. Dengan standar keberhasilan, program kerja Himatepa berjalan dengan baik dan lancar.
Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mendampingi divisi HMPPI dalam menjalankan program kerjanya dengan standar keberhasilan mendampingi HMPPI dalam menjalankan kegiatan atau program kerja. Baik, selanjutnya saya di sini mendapat amanat sebagai Ketua Himpunan periode 2023-2024. Berikut program kerja saya selama 1 periode ke depan. Program kerja saya memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah mengkoordinasi program kerja antar divisi di Himatepa Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan standar keberhasilan 70% program kerja per divisi terlaksana. Yang kedua adalah melakukan rapat bulanan di Himatepa dengan standar keberhasilan 8 kali melakukan rapat bulanan dengan peserta 50% pengurus hadir. Yang ketiga ada berperan aktif di Himatepa UMB Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan standar keberhasilan mengikuti 1 proker di setiap masing-masing divisinya. Berikut program kerja dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Setelah pemaparan program kerja dari Himatepa dan juga HMPPI, kita juga akan melakukan sharing-sharing bersama dengan alumni THP. Nah, di sesi sharing kali ini, kita akan diskusi bareng nih sama Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Mbak Devi. Ya, halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Mbak. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian baik semua ya, selamat ya. Sudah resmi menjadi pengurus Himatepa dan HMPPI yang baru. Iya. Gimana nih Mbak perasaannya bisa menyapa kembali adik-adik THP? Tentunya senang banget ya. Terima kasih juga teman-teman yang mungkin sudah menghubungi saya. Tapi kadang tuh saya mikir, pengalaman saya itu tidak sebanyak orang-orang yang lain gitu, tapi teman-teman masih mau maksudnya mendengarkan mungkin sharing-sharing dari saya seperti itu. Padahal ya itu aja sih sebenarnya selama 2023, betul. Selamat ya, Mbak. Terima kasih. Nggak satu-satunya juga, masih ada program Pascasarjana juga. Periode yang Mei memang alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah menjadi wisudawan terbaik. Tapi yang periode Oktober juga pasti ada wisudawan terbaiknya, tapi kurang tahu siapa gitu. Sebelum kita masuk ke materi nih Mbak, izinkan saya untuk membacakan CV Mbak Devi dulu. Siap. Jadi Mbak Devi ini lahir di Magelang pada tanggal 9 Januari tahun 2000. Kewarganegaraan Indonesia dan alamat sekarang itu di Graha Segovia, Tangerang, Banten. Nomor telepon 0882 2638 1504. Alamat email devifitria135@gmail.com. Beliau juga pendidikan SMP di Negeri 1 Secang pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Terus SMK di SMK Negeri 1 Temanggung pada tahun 2015 sampai 2019 dan berkuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta program S1 dan S2 dari 2019 berarti sampai saat ini. Terus memiliki pengalaman organisasi juga di Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia, Universitas Mercubuana Yogyakarta pada tahun 2019 tahun 2020. Himpunan Mahasiswa Alumni SMKN 1 Temanggung pada tahun 2019-2020. English Club Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai leader pada tahun 2019-2020. Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai ketua himpunan pada tahun 2020-2021. Dan
unit kegiatan mahasiswa Jamaah Analjan UKMI Universitas Mercubuana Yogyakarta pada tahun 2021 dan mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agroindustri UMBY Divisi Humas dan Kominfo pada tahun 2022. Memiliki penghargaan Juara Harapan 3 Pergizi Food Safety dan Quality Online Quiz pada tahun 2020. Kompetisi Nasional Mahasiswa Bidang MIPA pada tahun 2020. Kompetisi Penulisan Opini pada tahun 2020. Lomba Public Speaking berbahasa Inggris pada tahun 2020. Juara 3 Fotografi Kreatif Quarantine Competition pada tahun 2020, juara 1 Fotografi Teknologi Pangan pada tahun 2020, juara 1 dan favorit mahasiswa berprestasi pada tahun 2020, lomba poster infografis Harvard Pangan pada tahun 2021, pemilihan mahasiswa berprestasi LLDIKTI 5 pada tahun 2021, 15 besar terbaik nasional Yotsaria Sociopreneurship Competition pada tahun 2021, wisudawan terbaik program studi THP pada tahun 2023, wisudawan terbaik universitas pada tahun 2023, dan Reels Video Competition FNI pada tahun 2023. Masih ada lagi program kredensial mikro mahasiswa Indonesia pada tahun 2021 dan kampus mengajar angkatan 3 pada tahun 2022. Dan Mbak Devi ini juga mendapatkan beasiswa dari Bank BPD DIY pada tahun 2020 dan S2 dari CV Mindem Mekar pada tahun 2023. Mbak Devi juga memiliki pengalaman kerja PKL di Home Industry Multi Cake pada tahun 2016 dan PKL di PT Aerofood Indonesia Unit Yogyakarta pada tahun 2018. Wow, kalau dilihat-lihat penghargaan serta pengalamannya cukup banyak ya, Mbak. Enggak deh, cuma itu buat formalitas aja sebenarnya. CV itu nggak semuanya juga kan, itu nggak semuanya juara. Cuma ikut berpartisipasi aja waktu itu mengisi waktu karena memang kan saat itu kan juga lagi online, jadi maksudnya masih bisa untuk mengikuti. Tapi ketika offline pasti sudah capek kuliah. Gitu. Oke nih, gimana kalau kita langsung aja masuk ke pemaparan materinya nih ya, Mbak? Boleh, boleh. Izinkan untuk share screen dulu ya mungkin. Oh, iya. Jadi belum dijadiin host. Oke. Jadi bagi teman-teman mohon untuk disimak sampai akhir karena akan ada sesi diskusi di mana di sesi itu teman-teman bisa bertanya nih mengenai materi atau mengenai mau nanya tentang tips and tricksnya nih gimana sih caranya menjadi bisa bagi waktu, mengikuti, mencari banyak pengalaman lah. Terus bisa juga nih nanya-nanya gimana sih jadi wisudawan terbaik tuh gimana sih gitu. Kita langsung aja dengerin penjelasan dari Mbak Devi nih. Kepada Mbak Devi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin buat teman-teman mohon untuk dijadikan co-host bisa? Mau share screen belum bisa, belum diizinkan ini. Oh, ini sudah. Apakah layar sudah terlihat di layar teman-teman? Layar saya? Belum. Coba. Apakah sudah terlihat?
Sudah. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini terima kasih teman-teman Himatepa dan juga HMPPI dan juga selamat nih sebelumnya sudah resmi menjadi pengurus himpunan dan juga HMPPI. Semoga 1 tahun ke depan teman-teman ini bisa membuat himpunan ini lebih berkembang lagi dengan proker-proker yang mungkin lebih baru lagi dari yang sebelumnya dan bisa dijalankan dengan baik dan juga tetap solid untuk teman-teman semua. Nah, di sini sebenarnya saya juga bingung teman-teman kalau misalnya disuruh sharing, itu mau sharing apa? Karena kan kita juga di sini masih sama-sama kuliah ya gitu. Pengalamannya kurang lebih sama, cuma itu seputar kuliah, organisasi, mungkin ikut lomba itu sebenarnya dalam perkuliahan menurut saya adalah hal yang wajar. Jadi mungkin di sini saya mungkin akan sharing bagaimana mungkin kiat-kiat atau mungkin perjalanan sih, lebih ke perjalanan dari awal perkuliahan saya sampai lulus perkuliahan itu seperti apa. Ini dengan judulnya, ini adalah organisasi dan prestasi yes, kuliah tetap beres. Nah, gimana sih cara organisasi dan prestasinya ini tetap jalan, akhirnya kuliahnya bisa beres, padahal kadang kuliah sendiri pun kita merasa capek. Nah, di sini saya akan mungkin cerita sedikit perjalanan saya selama perkuliahan di S1. Itu yang pertama. Ini perjalanan perkuliahan saya. Di awal, ini di tahun 2019, ini saya lulus dari sekolah SMK saya dari SMK Negeri 1 STM Pembangunan Temanggung. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari STEMBA nggak ya? Mungkin kalau ada nanti bisa kenalan juga, karena saya kurang tahu, saya belum tahu teman-teman dari STEMBA yang melanjutkan di Mercubuana siapa aja. Nanti mungkin bisa kenalan. Nah, sebelum masuk Universitas Mercubuana Yogyakarta ini banyak perjalanan saya sebelum masuk kuliah. Itu saya sempat mendaftar di SPAN PTKIN. Nah, waktu itu saya mendaftar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan PGMI. Tapi belum lulus. Kemudian mencoba lagi SNMPTN, kemudian SBMPTN. Akhirnya saya mencoba ujian mandiri juga di UNS yang mungkin selinier dengan jurusan saya, karena dulu itu jurusan SMK saya itu adalah teknologi pengolahan hasil pertanian. Jadi saya coba untuk ujian mandiri di UNS, tapi karena waktu itu materi di SMK dan juga SMA itu beda jauh. Jadi mungkin kalau dulu itu lebih ke adaptifnya. Kalau sekarang kan mungkin setara antara SMA dan juga SMA itu setara. Tapi kalau dulu kalau masuk SMK ya mata kuliahnya ya mata pelajarannya ya kejuruan itu. Untuk mata kuliah yang lain mata pelajaran yang lain itu berbeda dengan SMA. Kemudian mencoba ujian mandiri UNS, tapi Allah berkehendak lain, saya juga nggak lolos waktu itu karena memang dari SMK itu mungkin saya siswa yang biasa-biasa aja ya. Maksudnya karena dulu mungkin karena faktor-faktor tertentu jadi kurang giat belajarnya dulu jujur saja. Kemudian di selanjutnya saya mencoba mendaftar di perguruan tinggi kedinasan di Polbangtan Yogyakarta Magelang. Nah, waktu itu alhamdulillah lolos. Tapi pilihan pertama saya sebenarnya di penyuluhan pertanian berkelanjutan karena saya ingin di pertanian. Tapi qadarullah Allah itu menempatkan saya di jurusan peternakannya. Jadi saya berpikir sudah 4 tahun kuliah, 4 tahun sekolah di STEMBA, jurusannya teknologi pengolahan hasil pertanian, tapi tiba-tiba terjun ke peternakan, kok sayang banget ya ilmunya gitu. Akhirnya saya berbicara, ngobrol sama orang tua, mau gimana, karena waktu itu kan juga daftar kuliah negeri sudah tidak bisa. Akhirnya mendapat jalan dulu Mbak Latifiana, angkatan 2019 juga, dia sudah mendaftar terlebih dahulu di Mercubuana Yogyakarta. Nah, akhirnya saya masuk di UMBY itu di gelombang 3, Hamin berapa sebelum masuk kuliah.
hamin seminggu sepertinya sebelum kuliah, saya coba masuk lewat gelombang 3, akhirnya saya memutuskan untuk di Mercubuana Yogyakarta mengambil jurusan teknologi hasil pertanian. Nah, selanjutnya, awal mula saya menginjakkan kaki di Universitas Mercubuana Yogyakarta ini sebenarnya tahun 2016. Saat dulu SMK saya itu melaksanakan kunjungan industri di PGPS Pabukisma Bantul, kemudian mampir di industrinya Prof. Dwi di CV Windra Mekar, di mana kami ditransitkan di ruang seminar di Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan awal saya masuk itu yang bikin saya kagum mungkin karena cah deso ya, cah Temanggung gitu. Nggak pernah lihat masjid gede. Nah, masuk UMB ya lihat masjidnya, cuma lihat masjidnya tuh saya bilang, ih bagus ya masjidnya gitu doang. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk kuliah di Mercubuana karena dulu memang cita-cita saya kuliah di perguruan tinggi negeri. Dan akhirnya di tahun 2019 saya menginjakkan kaki kembali di Mercubuana Yogyakarta sebagai mahasiswa baru. Nah, ini adalah fotonya mungkin agak ini ya teman-teman, barbar sedikit. Ini waktu makrab di makrab THP di Kulon Progo waktu itu. Kemudian selanjutnya, nah jujur ya teman-teman, awal saya masuk kuliah karena mungkin kebiasaan dari saya SMK itu saya sekolah pulang karena dulu juga memang sekolahnya itu sampai sore, sampai 4:30, sampai jam 5 baru keluar sekolah, akhirnya langsung pulang sampai rumah jam 6, itu sudah merasa capek banget. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu capek banget. Dulu saya berpikir kalau saya ikut organisasi, apakah saya bisa bagi waktu antara sekolah dan juga organisasi. Akhirnya dulu pernah saya waktu SMK itu masuk semua organisasi, saya masukin semua. Tapi itu cuma 1 kali. Jadi pas oprek saya coba masuk 1 kali, ternyata nggak ada yang cocok semua. Akhirnya saya menjadi ISBS kalau dulu istilahnya itu Ikatan Siswa Biasa saja. Jadi selama 4 tahun kuliah ini saya menjadi siswa yang biasa aja, tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah ikut apapun, tapi waktu itu pernah sekali ikut seleksi lomba kompetisi siswa. Tapi akhirnya juga saya mundur karena waktu itu banyak faktor-faktor yang berpengaruh sehingga saya tidak melanjutkan LKS. Nah, saat masuk kuliah, awalnya saya mahasiswa kupu-kupu, apalagi di 2019 awal kuliah itu di bulan September. Nah, setelah jam kuliah, itu saya pulang ke kos, padahal dari Sedayu, kos saya di Godean. Nah, itu lumayan waktunya sekitar 15 menitan sampai Godean. Nah, itu saya memilih pulang daripada saya memilih untuk mungkin transit di kosan teman. Itu saya nggak mau dulu awalnya. Akhirnya saya pulang kos, misalnya jam 7:30 ada kuliah, selesai jam 9, nanti jam 1 siang kuliah lagi, saya milih pulang ke kos. Introvert banget dulu saya. Jadi pulang kos, mainan HP, tapi lama-lama kok bosen gitu. Akhirnya di 2019 akhir Desember, sekitar akhir Desember, itu ada open recruitment HMPPI. Dan teman-teman itu ikut semua. Banyak yang ikut di kelas. Padahal saya, aduh kok pada ikut ya gitu. Padahal saya awalnya tuh nggak mau ikut organisasi gitu, takutnya kuliah terganggu. Tapi karena teman-teman ikut semua, ya sudah, saya ngikut teman. Kemudian waktu itu ada wawancara sama waktu itu koordinator HMPPI-nya itu Mbak Yosi Angkatan 18. Mbak Yosi Angkatan 18, akhirnya saya wawancara. Kamu mau masuk di divisi apa? Saya berpikir divisi yang paling ringan. Di antara divisi-divisi yang ada di HMPPI itu sepertinya Infokom. Nah, akhirnya saya masuk Infokom. Padahal saya nggak tahu itu Infokom itu ngapain aja gitu. Tapi memang sebelumnya itu hobi saya mungkin ngedit-ngedit gitu ya. Jadi kayak sudah ada gambaran mau ngapain di Infokom, tapi kurang tahu, belum tahu sama sekali tentang proker apa yang mau dijalani di Infokom nanti. Akhirnya saya lolos masuk divisi Infokom dengan dulu koordinatornya itu Mas Febriawan Adiatmoko yang sekarang juga sudah skripsian, alhamdulillah. Kemudian
selanjutnya, nah, setelah masuk HMPPI teman-teman, ini kan HMPPI baru upgrading aja, belum menjalankan proker. Nah, 2020 awal, setelah liburan semester di bulan Februari, itu di bulan Maret ada pandemi COVID-19, di mana waktu itu lagi 3 hari masuk kuliah, langsung diliburkan semua. Disuruh pulang ke rumah masing-masing karena ada pandemi COVID-19. Dan itu terjadi 2 tahun waktu itu. Akhirnya, kampus kan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, dimulai dari situ tuh seperti merasa, ih jenuh banget ya di rumah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah karena mungkin gabut ya, karena awal COVID itu benar-benar di rumah saja tanpa kemana-mana pun harus pakai masker. Akhirnya setelah masuk HMPPI, semua kegiatan dilaksanakan online semua. Akhirnya teman-teman dari Cutting Himatepa ini mengadakan proker-proker yang dilakukan online. Akhirnya saya di lobby dulu sama Mas Saiful, sama Mas Yolan, sama mas-mas yang lain. Seperti itu. Akhirnya saya ikut beberapa kepanitiaan dan mungkin di sini belum saya sebutkan semua. Itu diantaranya ada PKKMB FAI dulu, Fakultas Agroindustri tahun 2021. Kemudian 2020 atau 2021 saya agak lupa. Kemudian WFD. Nah, WFD ini saya sempat masih ikut WFD yang offline, yang angkatan 2017 itu masih ikut, itu mendirikan stand di depan Fakultas Agro, itu masih. Kemudian jadi panitia FSCC, di mana waktu itu saya nggak tahu itu acara kegiatan apa, buat apa, fungsi sertifikat dari FSSC ini untuk apa, saya belum tahu semua, yang penting ikut aja dulu. Kemudian jadi panitia lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dulu dari Himapmip. Kemudian ada open house PHP, kemudian ada makrab, kemudian juga ada workshop, kuliah umum, PKKMB Prodi, dan masih banyak kepanitiaan lain yang mungkin belum saya cantumkan di sini. Akhirnya ikut kepanitiaan. Kemudian setelah ikut kepanitiaan, karena saking gabutnya mungkin dulu hanya di rumah, terus waktu awal-awal itu pembelajarannya full online, jadi kita tidak ada pembelajaran tatap muka sama sekali, tatap muka online pun nggak ada awal-awal. Akhirnya saya ikut berbagai perlombaan untuk sebenarnya cuma ngisi waktu. Kalau harapan menang itu saya nggak berharap menang, tapi karena saya tidak ada kegiatan, daripada hari-hari saya tidak bermanfaat di rumah gitu, akhirnya saya ikut berbagai perlombaan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dek Putri ya. Nah itu alhamdulillah ada yang juara juga, itu yang paling menonjol mungkin yang mahasiswa berprestasi, karena mungkin dari media kampus juga memposting, jadi besar beritanya gitu. Tapi untuk yang lain itu cuma untuk mengisi waktu, apalagi memang dari awal hobi saya memang fotografi gitu. Kemudian selanjutnya, nah setelah masuk HMPPI, waktu itu ada MUBAS juga dilaksanakan online, di mana dulu rumah saya itu susah sinyal dan nggak ada wifi, karena awal-awal pandemi saya nggak pakai wifi, saya cuma pakai data, dan saya harus keluar masuk room Google Meet, waktu itu menggunakan Google Meet. Dan waktu itu kandidat dari ketua himpunan itu ada 3, ada saya, kemudian Mbak Aloysia, kemudian Mbak Latifiana. Nah waktu itu saya optimis, saya bakal kalah gitu, karena kan juga maksudnya dibanding Mbak Latifiana dan Mbak Aloy itu kelihatannya lebih berkontribusi mereka selama di HMPPI, karena saya cuma dari divisi Infocom, sedangkan Mbak Aloy sama Mbak Nana kan proker-prokernya mungkin lebih berbobot. Saya mikirnya di situ. Tapi ketika pemilihan suara, nggak tahu ya, tiba-tiba saya dihubungi sama Cutting 2018, itu katanya suara terbanyaknya saya, dan cuma berserang 1 suara sama Mbak Latifiana dan Mbak Aloy itu cuma selisih 1 suara aja gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau nih,
sudah menyanggupi saya dicalonkan menjadi ketua himpunan, ya sudah. Ketika saya menjadi ketua himpunan, di situ saya harus benar-benar berkontribusi, benar-benar harus bertanggung jawab untuk himpunan. Walaupun mungkin saat itu juga teman-teman dari Himatepa waktu 2021 itu anggotanya sedikit banget, karena memang corona itu kan teman-teman ada juga yang nyambi kerja, ada yang nyambi lain-lain, tidak hanya kuliah, dan mereka lebih ngeboti itu daripada ikut organisasi. Sehingga dengan anggota yang ada, ini kami jalankan proker-proker yang sebisa mungkin kami lakukan dengan maksimal. Termasuk dulu di mana English Club yang kami coba untuk ayo kita hidupkan English Club-nya gitu. Walaupun mungkin sekarang nggak kelihatan ya English Club. Mungkin nanti buat teman-teman himpunan bisa ditonjolkan lagi English Club-nya gitu. Karena waktu itu sudah mau naik, tapi akun Instagram dari English Club sendiri sekarang sudah baru ya. Dulu waktu pas angkatan mungkin yang angkatan 2021 ini masih pakai Instagram yang lama, tapi karena mungkin kata sandi atau emailnya ini nggak ada sinkronisasi, jadi hilang, jadi terbanned, jadi harus dibikin ulang Instagram dari English Club-nya gitu. Kemudian, nah selanjutnya karena online dulu, nah ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini salah satunya adalah ikut KMMI, Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, di mana waktu itu saya ikut di Universitas Sriwijaya selama 1 semester, tapi memang dilaksanakan secara online. Jadi ini saya ambil mata kuliah pengemasan penyimpanan. Nah, setelah ikut, karena memang jadwal dari KMMI ini tidak tabrakan dengan jadwal kuliah, jadi selalu bisa ikut karena memang yang KMMI ini selalu dilaksanakan secara online, tatap muka jarak jauh, jadi harus tetap ikut. Karena waktu itu juga dari kampus belum menetapkan itu, jadi ya sudah, berarti agak ringan gitu mengikuti kegiatan ini. Akhirnya alhamdulillah lulus, dan akhirnya nilai dari pengemasan penyimpanan pemudangan, dulu mata kuliahnya Prof. Budi, kalau sekarang saya kurang tahu dipegang siapa, itu akhirnya dikonversi. Kemudian, nah selanjutnya ini dulu masih zaman pandemi COVID, tapi sudah tidak begitu istilahnya. COVID-nya sudah agak reda di tahun, nggak salah ini 2022. Ini saya dan juga teman-teman ada Mbak Aloysia, Mbak Aida, kemudian ada Mas Alvin Anugrahno kalau tahu, ada Mas Syahrul Sayroji, itu ikut pemasaran prodi, di mana kalau dulu karena memang pandemi COVID ya, jadi kami memang menggalakkan di sosial medianya itu harus aktif, karena semua informasi-informasi kalau online kan lewat sosial media, misalnya Instagram atau Twitter kalau dulu. Nah, akhirnya kami ikut pemasaran prodi, akhirnya ini dilakukan pameran di Kampus 3 terkait dengan pemasaran, kami ikut juga gitu. Selanjutnya, ini setelah masuk Himatepa, sebenarnya setelah masuk Himatepa ini saya berencana untuk fokus penelitian gitu. Tapi ketika saya fokus penelitian, diajak ayo masuk BEM gitu. Awalnya saya ragu karena memang dari awal saya sudahlah fokus kuliah dulu gitu, fokus penelitian. Tapi akhirnya saya juga masuk BEM, tapi saya minta di divisi Humas dan Kominfo, di mana yang kegiatannya juga proker-prokernya tidak banyak, hanya mengelola sosial media. Jadi saya kembali seperti waktu di HMPPI dulu gitu. Akhirnya saya masuk di divisi Humas dan Kominfo waktu itu sama Mas Dayan, sama Mas Kelvin, sama Mas Hasan kalau tidak salah. Nah itu kami mengelola Instagram dari BEM Fakultas Agroindustri, dan akhirnya juga join kepanitiaan juga PKKMB 2022, di mana yang foto sebelah kanan itu waktu perkenalan organisasi HMPPI itu benar-benar dadakan, karena saya nggak tahu, dan ternyata nggak ada yang mau ngisi HMPPI, dan waktu itu hamin 1 jam
itu benar-benar dadakan, saya nggak pakai seragam HMPPI, nggak ada yang mau ngisi HMPPI, akhirnya ya sudah saya yang ngisi gitu. Tapi teman-teman tuh pada apa ya istilahnya, pada yang sibuk cari kursa HMPPI karena memang waktu itu sama sekali tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada niatan atau tidak ada rencana bahwa saya yang akan ngisi teman-teman di sana. Waktu itu pun saya juga bingung karena kan tingkatnya regional ya, HMPPI regional 3 dan saya tidak ikut HMPPI regional 3, saya hanya ikut yang di komisariat UMBI aja. Jadi alhamdulillah tapi bisa berjalan dengan lancar walaupun mungkin agak takut salah ya karena takutnya beda antara regional sama komisariat, takutnya agak beda gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Nah, sambil masuk BEM, waktu itu saya mengikuti program kampus mengajar angkatan ketiga selama 6 bulan, di mana waktu itu direkomendasikan sama Prof. Bariah, Mbak ikut saja gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu nih kampus mengajar itu ngapain gitu. Takutnya nanti kalau tidak dikonversi, karena kan memang bidang teknologi pangan sama kampus mengajar, kalau kampus mengajar kan lebih ke pendidikan. Dan teknologi pangan tuh sepertinya melenceng banget gitu, tapi karena atas saran dari Prof. Bariah ya udah oke, ikut kampus mengajar. Waktu itu 2002 itu sama Mbak Nisvia Anggraini, di mana bulan Desember 2021 itu mengajukan pendaftaran, akhirnya Januari awal itu dapat keputusan bahwa diterima di kampus mengajar, akhirnya mulai Januari sampai Juli atau Juni itu ikut kampus mengajar, di mana waktu itu saya sambil praktikum PPM, di mana praktikum PPM itu merupakan praktikum yang merupakan syarat untuk mengambil skripsi. Dan waktu itu saya ditempatkan di SD Negeri 2 Kemiri, Kaloran, Kabupaten Temanggung. Nah, saya ditempatkan di sana, dan saya harus bolak-balik Jogja Temanggung, ikut kampus mengajar dan juga ikut praktikum itu selama 6 bulan. Dan itu Masya Allah sekali sih perjuangannya, luar biasa. Tapi alhamdulillah bisa dipetik, bisa ketemu anak-anak yang lucu-lucu, terus bisa ngajar anak-anak yang mungkin memang ditempatkan di SD yang terpencil sehingga fasilitasnya itu benar-benar terbatas sekali. Banyak pengalaman-pengalaman yang diperoleh di sana seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah setelah kampus mengajar selesai, gitu kan, tiba-tiba langsung masuk lab buat penelitian. Nah, waktu itu penelitian saya, ini ikut penelitiannya Buta Maroh, penelitian uwi ungu, dan waktu itu penelitian saya tentang cendol dari tepung uwi ungu yang ditambahkan tepung tapioka dan juga lama pemasakan variasinya waktu itu. Nah, di mana di penelitian ini benar-benar kaget dan shock, karena kan selama 2 tahun, hampir 3 tahun itu online, terus praktikum juga online kecuali PPM, dan juga Indrawi itu sempat dikebut 2 minggu sebelum PPM itu dikebut praktikum penelitian Indrawi, di mana waktu itu saya sudah nggak kos, saya tinggal di Temanggung, dan laju selama 2 minggu Jogja Temanggung ternyata juga sakit juga, jadi beberapa hari saya juga nggak berangkat. Tapi akhirnya selesai juga, alhamdulillah. Akhirnya masuk penelitian ini, saya masuk penelitian di bulan pertengahan September, dan akhirnya sekitar pertengahan Oktober saya selesai penelitian, alhamdulillah, walaupun sambil ya Allah gitu waktu itu, karena memang nggak pernah nginep di lab, tiba-tiba ngeringin uwi ungu di lab berhari-hari, pulang pagi, mandi, langsung ke lab lagi, langsung penelitian sampai sore, begitu hampir setiap harinya, gitu. Dan akhirnya waktu itu setelah selesai penelitian, saya semhas di tanggal 13 Desember 2022, waktu itu di gambar yang sebelah kiri ini. Saya semhas, kemudian saya sidang. Saya sidang dulu tanggal 16 Januari 2023, dan juga akhirnya yudisium. Alhamdulillah di tanggal 17 Februari 2023. Nah, setelah yudisium, saya mendapat beasiswa S2 dari Prof. Diati dari CV Mendagri Mekar. Akhirnya setelah yudisium di tanggal 17, saya sekitar tanggal 28 Februari, saya mendaftar S2 di Ilmu Pangan, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan bulan Maret, saya langsung S2.
sampai sekarang ini. Dan akhirnya bulan Mei lalu wisuda. Alhamdulillah waktu itu Allah kasih penghargaan menjadi wisudawan terbaik universitas dan juga terbaik prodi. Karena waktu itu, karena memang saya tidak berharap akan menjadi wisudawan terbaik. Kenapa? Pertama mungkin umur ya. Umur saya dulu sudah mungkin terlalu dewasa ya, sudah tua gitu. Karena kan memang dulu SMK saya 4 tahun, seharusnya 3 tahun jadi 4 tahun gitu. Tapi tidak tahu peraturan di kampus seperti apa, tiba-tiba saya dihubungi kemahasiswaan, Mbak, selamat jadi wisudawan terbaik dan segera persiapkan teks untuk pidato untuk kami jadikan buku. Dan waktu itu dadakan sekali memang buat pidato itu pagi diminta jam 8, jam 1 siang harus sudah dikumpulkan teks pidatonya. Jadi mau tidak mau, jadi ya sudah itu teks pidato saya gitu. Yang sekarang ternyata dibukukan juga, ternyata saya buka, waduh ada pidato saya di sini gitu. Kayak Masya Allah gitu ya. Karena maksudnya perjuangan dari awal sampai lulus itu benar-benar Masya Allah sih gitu. Kemudian, nah ini wisudawan terbaiknya itu dari program sarjana, alhamdulillah saya, kemudian dari S2 itu dari program studi magister psikologi profesi kalau tidak salah. Kemudian, nah ini walaupun mungkin saya dulu awalnya mahasiswa kupu-kupu, kemudian tiba-tiba corona online, kemudian penelitian langsung penelitian kayak gitu, banyak lika-likunya pasti, apalagi di organisasi juga banyak lika-likunya. Tapi saya berpegang teguh sama kata-kata ini. Ini menurut saya kata-kata yang bagus banget. Menjada wajada, mensabara zafira, mensara ala darbi wasala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Dan barang siapa yang berjalan di jalannya akan sampai ke tujuan. Nah, saya selalu menerapkan kalau misal saya memang mau mendapatkan sesuatu, saya harus berusaha sendiri. Karena memang teman-teman jadi cerita ya ini, dari kecil itu saya tidak hidup bersama orang tua saya. Dari kecil saya dititipkan sama Pak D sama Budi saya dari umur 2 bulan. Bagi umur 2 bulan saya dititipkan ke Pak D sama Budi dengan orang tua saya merantau ke Tangerang itu untuk cari kerja, untuk alhamdulillah menghidupi saya sehingga saya bisa sampai kuliah itu benar-benar mungkin perjuangan orang tua yang sangat luar biasa. Kemudian waktu itu saya ketemu orang tua 1 tahun sekali, hanya saat lebaran saja, dan waktu itu mungkin belum zamannya HP, dan itu benar-benar perjuangan yang luar biasa sih, sampai sekarang saya sudah sebesar ini, saya ikut orang tua saya, ini baru 1 tahun yang ikut orang tua full setiap hari, bisa nyawang, bisa nyanding, bisa melihat kedua orang tua ini baru 1 tahun. Tapi ya tidak masalah, yang penting saya bisa membuat bangga orang tua saya, itu yang pertama. Dan sebisa mungkin saya patuh pada orang tua, walaupun mungkin kita dari background keluarga yang berbeda-beda, ada keluarga yang berada, ada yang menengah, ada yang keluarga sederhana, tapi setiap keluarga itu juga pasti juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, kayak gitu. Jadi saya selalu bersyukur walaupun mungkin saya tidak dekat dengan orang tua, tapi alhamdulillah saya dididik dengan sangat baik oleh Pak D sama Bude saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini di mana yang mendidik Pak D Bude, yang menafkahi kedua orang tua. Jadi saya harus memuliakan mereka, membahagiakan mereka, insya Allah, bismillah, semoga juga cepat lulus, ini S2-nya ya. Kemudian prinsip saya itu selalu berusaha dan berdoa. Apapun hasilnya, itu nanti Allah yang menentukan. Yang penting kita dulu niat dalam hati, kita mau apa, ya kita harus berusaha dan berdoa. Tapi ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan yang mungkin yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, ya sudah berarti Allah pasti sudah merencanakan yang lebih baik, seperti itu. Dan terima kasih sudah sampai di penghujung slide. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada
kekurangan dalam perkataan dan perbuatan. Saya kembalikan ke MC, Dek Putri. Baik, terima kasih Mbak Devi. Oke teman-teman, jadi berikut tadi adalah pemaparan materi sekaligus cerita-cerita tentang perjalanan Mbak Devi mulai dari Cerita ini jadinya. berbagi pengalaman juga. Terus untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yang mau nanya, yang mau minta tipsnya, saran dan lain-lainnya, bisa aja langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya baca dan Mbak Devi akan menjawab. Ya, silahkan teman-teman. Mungkin mau curhat-curhat juga boleh. Boleh. Iya bener, mau curhat-curhat juga boleh. Dan ini saya tadi cenderung ke curhat ya mungkin. Dan ini juga mungkin sedikit pesan buat teman-teman pengurus. Tetap jaga solidnya ya. Jangan sampai karena mungkin urusan pribadi itu jangan diikut sertakan dengan organisasi. Karena nanti jika diikut sertakan nanti yang timbang organisasinya karena masalah pribadi gitu. Jadi ketika kita berada di suatu organisasi, ya sudah di organisasi kita profesional. Tapi ketika di luar, ya sudah kalau misal kamu ada masalah atau kamu mau berteman, ya itu di luar, jangan di organisasi. Ketika di organisasi apalagi satu divisi, itu harus tetap kompak selalu agar kedepannya proker-prokernya juga dapat berjalan dengan lancar, kemudian ada hambatan-hambatan tuh bisa diselesaikan bersama-sama. Jangan sampai ini yang sudah masuk di pengurus jangan sampai keluar satu-satu. Jangan sampai itu gitu. Karena kan sudah masuk, berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Seperti itu. Oke, jadi gimana, ada yang mau bertanya? Mungkin sudah terlalu jelas, Dek. Jelas nih ya. Mungkin teman-teman yang mungkin ini ada berarti HMPP-nya angkatan 2023 ya ini ya? Ya, HMPP-nya angkatan 2023. Oh, kalau angkatan 2023 belum kenal saya. Mungkin lebih tahu yang angkatan 2022 daripada 2023. Kalau 2023 sama sekali mungkin belum kenal ya. Nanti boleh kenalan. Boleh kenalan. Iya. Boleh di-follow juga Instagram-nya, nanti di-follow back gitu. Biar maksudnya ketika nanti kita ketemu gitu di kampus tuh nggak saling diem-dieman, tapi kita bisa saling nyapa gitu. Oh ini yang itu ya gitu tuh bisa tahu, oh ini angkatan berapa gitu, bisa hafal. Tapi ketika seperti ini online kan kita nggak tahu yang mana anak PHP, yang mana anak peternakan, yang mana anak agro gitu biasanya. Membedakannya agak susah. Iya. Mungkin dari teman-teman yang mau, mungkin ada yang curhat dan motivasinya mungkin buat anak-anak HMPP ini, Dek. Kenapa mau masuk HMPP ini? Mungkin bisa ditanyain gitu. Mungkin harus, bentar Kak, coba. Oh, ada yang nanya nih Kak. Boleh aku bacain ya? Boleh, boleh. Halo Kak, izin bertanya terkait dengan manajemen waktu yang Kakak terapkan agar belajar kuliah dengan organisasi itu tetap seimbang, dan tips belajar ketika keduanya sedang sibuk barengan Kak, itu gimana? Oke. Manajemen waktu untuk belajar kuliah dan organisasi tetap seimbang. Nah, ini gimana caranya biar tetap seimbang? Kalau misalnya kalau saya adalah tipe orang yang ketika saya tidak membuat to-do list, itu saya malas mengerjakan segala sesuatu, Dek. Jadi, saya membuat to-do list, tapi semuanya harus seimbang. Maksudnya, misal belajar kuliah itu jam berapa? Nanti jadwal di kampus jam berapa? Misalnya jam 7:30 sampai jam 3 sore nih misalnya di kampus itu. Dan ada waktu luang di antara sela-sela itu,
nanti kalau misalnya dari teman-teman Himatepa atau HMPPI ada yang longgar di waktu itu, kumpul aja kita gitu. Maksudnya kita bisa berunding tekan masalah proker. Nggak harus semua anggota jadi satu, nggak. Mungkin satu divisinya, mungkin ada yang sibuk nggak berangkat, kayak gitu, nggak masalah. Kita misalnya ada dulu, kita diskusi bagaimana nih ke depannya proker A misal, mau dilaksanakan bulan apa, jadi kita persiapinnya harus mulai bulan apa nih, kayak gitu dulu, nggak masalah, kayak gitu. Nanti ketika rapat, atau mungkin bisa juga dibahas lewat grup WhatsApp. Biasanya kalau kayak gitu sih, kalau misalnya pada sibuk, bisa dibahas grup WhatsApp. Nanti ketika rapat bulanan, nih bisa disampaikan nih kayak gini gimana, kayak gitu. Tapi untuk membaginya ya memang harus seadil-adilnya. Kita kan tujuan kuliah ya memang kuliah. Organisasi itu cuma untuk kegiatan. Tapi ketika kita sudah masuk organisasi, tentunya kita juga harus bertanggung jawab, harus amanah atas apa yang sudah kita pilih. Misalnya jadi bendahara nih, berarti kan kalau bendahara kan otomatis memegang kas atau memegang uang apa gitu, misalnya dari kemahasiswaan biasanya uangnya turun kayak gitu. Nah itu harus tanggung jawab, misal ada LPJ tetap dikerjain. Nah manajemennya misal lagi ngerjain laporan-laporan seperti itu, nah ketika kita longgar, nggak harus apa ya namanya, nggak harus di waktu A gitu, nggak, tapi gimana waktu kita longgar setelah kuliah bisa dicicil. Jangan sistem kebut semalam. Apalagi kalau laporan-laporan LPJ itu kan banyak ya biasanya. Nah itu bisa dicicil. Misalnya habis proker nih, habis sudah dilaksanakan, otomatis buat LPJ-an. Nah, sebelum LPJ-an itu kan ada lembar-lembar di depannya nih, lembar apa, misalnya cover, kemudian selanjutnya lembar apa, itu dicicil sebelum mungkin uang dari kampus muncul, turun, atau mungkin uang kasnya, uang kasnya sudah ada, tapi tetap harus dicicil di awal. Jadi nanti ketika kita mau ngumpulin, kita tinggal nulis dari keuangannya itu aja. Jadi bagian cover, bagian lain-lain selain yang di lembar yang ada rincian keuangannya untuk apa itu sudah dikerjakan, jadi lebih ringan kayak gitu. Terus tip belajar ketika keduanya sedang sibuk bebarengan. Nah belajar itu kan bisa di mana saja ya, Dik. Kalau aku adalah tipe orang yang mungkin kalau misalnya gabut dikit itu malah galau. Jadi kayak overthinking, mikirin ini nanti gimana gitu, jadi untuk ngisi waktu. Jadi belajar itu ketika kita merasa bukan hanya gabut sih. Jadi belajar itu ketika kita longgar gitu aja. Tapi kita tetap baca materi di sela-sela waktu longgar. Misalnya jam 7:30 kuliah, selesai jam 10. Dan nanti ada pertemuan HMPPI Himatepa jam 1 misal. Nah, di antara jam 10 sampai jam 1 itu kan nggak ada kegiatan. Nah, itu bisa digunakan untuk belajar. Daripada kita membuang waktu 2 jam mungkin untuk hal yang sia-sia mungkin ya. Kecuali kalau memang kita mau kumpul bareng teman, itu nggak masalah. Tapi ketika kita kumpul, kita tetap harus bahas mungkin pelajaran, atau pokoknya circle kita tuh harus yang positif supaya kita juga ikutan positif. Seperti itu kalau aku deh. Karena mungkin karena kebanyakan anak kuliahan sekarang itu circle-circlean ya kayak gitu. Jadi memilih pertemanan yang membawa kita bisa ke arah yang positif supaya kita ikutan positif. Tapi ketika kita memilih atau masuk ke mungkin hubungan pertemanan yang mungkin mengajak kita, ya bukan mengajak ke yang negatif, maksudnya mengajak kita yang ke lebih mungkin boros atau hedon kayak gitu, mungkin itu boleh ikut ke situ, tapi kita jangan sampai ikut seperti itu. Bergayalah sesuai kemampuan juga kayak gitu. Jadi nggak harus nih kita sama kayak teman-teman nih, dia punya apa misal, kita harus punya gitu, nggak. Karena kuliah itu sebenarnya tujuannya untuk belajar, bukan untuk adu apa barang yang dimiliki. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau misalnya angkatan kalian sudah seperti itu, atau mungkin ada yang lain-lain lagi kan. Setiap angkatan dari THP itu kan beda-beda karakternya gitu. Kalau dulu angkatan saya ya ikut, maksudnya yang membuat saya positif saya ikut gitu aja. Jadi dari kami pun tetap akrab semua, tapi
Ada yang akrab banget, ada yang biasa aja gitu. Tergantung mereka membawa kita kemana gitu. Kalau rajin ya ikut rajin, kalau misal males ya jangan ikutan jadi males kayak gitu. Kemudian apalagi mungkin dari teman-teman nih yang masuk HMPPI, aku pengen tahu kenapa mau masuk HMPPI, kan mungkin mahasiswa masih baru ya tergolongnya gitu. Apa motivasinya masuk HMPPI? Mungkin aku tanya ke salah satu ya, Dik ya. Boleh, Kak, boleh. Ke siapa ya? Mungkin ke Riansi Abilia dari P3L. Ada? Bacanya apa ini? Riansi atau Rienci? Riansi Abila. Ya, sama-sama ini. Dek Widianti. Ada nggak? Halo, Dek. Oh, ini agak mana ya? Mungkin ini karena liburan juga, Dek. Mungkin sambil Iya, ada ya, yang betul. berkegiatan gitu. Atau ada yang sambil liburan gitu kan, join-join. Ya, biasanya kalau misalnya Memanfaatkan. masih suasana liburan memang gitu sih, gitu. Apalagi ini sudah liburannya sudah mau habis ya, tinggal 1 minggu lagi. Iya, harus dipuas-puasin. Langsung KRS-an ini. Oh iya, nah, betul. Iya, langsung KRS-an. Tapi kalian ini belum, yang Himatepa belum masuk ini ya? Belum masuk skripsian ya besok ya? Masih Belum, semester 5 ya? Ya, masih ngambil nafas dulu, Kak. Ya, PKL tapi. Oh iya, betul. Oh, iya. Masih PKL. Nggak apa-apa, PKL ringan kok, cuma 1 bulan itu nggak kerasa. Nanti misalnya PKL di Agustus, itu sambil biasanya kalau dulu aku ya, sambil nyiapin proker yang buat seminar nasional itu sudah dipersiapkan sebelum PKL. Jadi saat PKL nanti rapat-rapat online itu sudah ada gambaran kasar tentang mungkin tema, tentang mungkin divisi-divisi yang diperlukan apa saja, termasuk pembicaranya siapa, itu sudah di bahas di sana, iya. Jadi lebih ringan aja gitu. Jadi kalau misal ada proker besar, baiknya Hamin 3 bulan itu sudah dilaksanakan kayak gitu. Oke. Kak, ada yang nanya lagi? Oh iya. Kan kakak tuh sibuk banget ya ikut organisasi sama kuliah, dan mungkin ada di waktu kakak lagi down gitu, kayak hilang semangat. Nah, kayak lagi ngerasa capek banget, terus pengen nyerah juga. Apalagi kan kita ini juga jauh dari orang tua karena merantau. Nah, gimana sih Kak cara ngadepin itu semua? Kayak kalau kita lagi capek banget gitu ya. Banget gitu. Iya, kadang kalau aku ngerasa capek banget ya, memang mungkin kalau aku sendiri ya, kalau misal organisasi kuliah ada waktu down, hilang semangat, merasa capek banget, pengen nyerah itu ada. Tapi gimana cara ngatasinnya waktu itu? Waktu itu aku membatasi untuk bersosial media ya. Berapa hari gitu misal. Misal aku sering update Instagram gitu, atau sering buka Instagram. Ketika lagi down, aku lebih memilih untuk tidak memegang HP. Kenapa? Karena aku pengen kayak enjoy menikmati waktuku tanpa harus ada yang ganggu gitu. Tapi yo nggak selamanya kayak gitu, cuma mungkin berapa jam atau berapa hari, karena memang kalau misal komunikasi itu kan penting ya. Jadi caranya aku mungkin kalau aku ya itu tadi mengurangi bersosial media kalau lagi capek, hilang semangat, ngerasa down gitu. Karena apa? Karena ketika aku membuka sosial media, melihat mungkin story teman-teman, melihat feed yang mungkin mereka sudah seperti ini gitu tuh membuat aku semakin kok aku masih kayak gini ya gitu, ada rasa kayak gitu, insecure itu ada. Tapi gimana kita cara ngatasinnya? Ya sudah tadi, kurangi bersosial media, karena kan kebahagiaan orang juga masing-masing. Misal ada update kebahagiaan, padahal kan di belakang Instagram kita nggak tahu dia bahagia atau enggak. Kadang kan sosial media itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan kayak gitu. Kalau aku ngerasa capek banget, hilang semangat, ngerasa nyerah, ya itu tadi. Pertama aku mengurangi bersosial media. Kemudian yang kedua mungkin aku jalan-jalan. Jalan-jalan ya nggak harus jauh kemana gitu, nggak. Mungkin motoran sendiri sambil nyanyi-nyanyi kayak gitu. Biar ada semangat lagi, nyanyi-nyanyi sendiri di jalan kan kadang
apalagi pakai masker kan orang-orang pada nggak tahu kalau kita gitu kan, nggak tahu ya. Jadi pede aja gitu kalau aku. Terus yang ketiga, kita cerita sama orang. Ketika kita kalau aku ya tipe orang yang nggak bisa mendem. Aku pokoknya harus cerita. Mungkin kalau aku punya masalah satu gitu, setidaknya satu orang terdekat aku itu harus tahu. Tapi ketika satu orang terdekat itu sudah tahu, ya yang lain nggak perlu tahu gitu. Karena menurutku ya, misal kita lagi ngerasa capek banget, down, hilang semangat, ketika kita menceritakan itu semua, mungkin ke sahabat, atau mungkin ke orang tua, atau mungkin ke keluarga, itu kita akan lebih lega daripada kita pendam sendiri. Karena kalau kita pendam sendiri terus-menerus, nanti kita malah yang ada semakin down. Jadi kita nggak ada tempat untuk sharing, berbagi. Istilahnya someone to talk ya, nggak harus pacar. Karena pacar itu juga bisa pergi kapan aja kan. Yang penting teman yang benar-benar bisa jaga rahasia. Tapi kalau misal cerita sama keluarga boleh juga gitu. Mereka kan lebih bisa memberikan solusi kita harus seperti apa ke depannya, memberikan semangat untuk kita. Support system utamanya sebenarnya adalah keluarga dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi capek, hilang arah, coba diceritakan apa masalahnya kayak gitu, daripada kita memendam dan itu jadi penyakit untuk kita, entah itu penyakit nanti hati, misalnya kita apa ya istilahnya hilang semangat, ini harus gimana. Ketika kita sudah cerita, ketika kita sudah lega, besok bakal lupa gitu. Kita tetap bakal terus berjalan hidupnya gitu. Kalau aku sih gitu, cerita sama orang, healing sama mengurangi bersosial media kayak gitu. Cara menghilangkan atau saat down kayak gitu. Tapi saat jauh dari orang tua karena merantau, tentunya kita juga tetap harus berkomunikasi sama orang tua kayak gitu. Ketika misalnya kita mau off HP, ya kita kabarin dulu orang tua. Kita kabarin dulu orang tua, Bu, Pak, atau Mas, Pak, aku mau off dulu karena A atau B kayak gitu. Jadi nanti aku on lagi jam segini atau besok kayak gitu, harus dikabarin. Karena kan kalau misalnya kita jauh dari orang tua juga nanti mereka khawatir, kok anakku kok centang satu nih, WA-nya kemana kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Jadi tetap harus mengabari orang tua, prioritasin orang tua sih yang pertama. Selama kita mungkin belum menikah, kita tetap harus prioritasin orang tua kayak gitu. Walaupun misal kita pacaran nih, kita punya pacar tapi kita tidak memprioritaskan orang tua, gimana kayak gitu kan. Pacar juga belum tentu jadi suami atau jadi istri kayak gitu, ya kan, kayak gitu. Jadi kayak balik lagi ke individunya masing-masing ya Kak, Ya. cara masing-masingnya. Ya, betul. Ada yang bersosial media, ada yang menghilang dari Ya, peradaban, ya kan? ya kadang ada juga yang bikin status galau kayak gitu, boleh aja sih sebenarnya, karena tadi itu tingkat kebahagiaan orang kan masing-masing kayak gitu. Kalau aku sendiri, aku ada tipe orang yang ketika down gitu, aku lebih baik tidak bersosial media daripada tambah overthinking. Oke. Mungkin buat teman-teman yang nggak mau, yang mungkin mager ngetik ya kan di kolom chat, boleh nggak apa-apa Iya, kalau mau boleh tanya langsung nih, misal kita juga bisa kenalan kan gitu, lebih dekat gitu. Boleh di raise hand dulu atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Sebelumnya aku izin masuk. Apa suara aku terdengar? Terdengar sih. Jadi aku mau nanyain soal kayak organisasi tadi. Mbak Devi udah ngejelasin kayak organisasi itu dari mulai organisasi yang diikutin dari mulai HMPPI sampai ke BEM, itu kan pasti bukan suatu waktu yang sebentar kan. Jadi pasti selama organisasi itu kayak ngalamin yang namanya selain capek pasti juga nemuin tantangan. Dan tantangan yang sering ditemuin itu adalah mungkin dari beberapa rekan kerja atau teman divisi itu nggak mau kerja. Nah itu kira-kira gimana sih cara mengatasi ala Mbak Devi buat ngatasin itu? Dari aku itu Mbak, makasih. Oke. Terima kasih DED, ini ketua himpunan yang baru ya. Harus semangat besok buat koordinir anggotanya ya, buat mengompakkan. Nah, ketika ada teman-teman yang mungkin ya kita kan tidak tidak bisa mengikuti semua orang untuk sesuai kemauan kita. Jadi gimana caranya biar teman-teman ini tetap kompak dan solid? Kalau cara aku dulu, ketika ada teman yang mungkin
kerjanya ini tidak seperti yang lain, misalnya dia lebih pasif kayak gitu, aku memang ngobrol secara face to face ya sama dia, maksudnya ngobrol berdua, terus kenapa kok kayak gini, alasannya apa, kan kita udah masuk organisasi nih, jadi kan ini juga prokernya di divisi kamu, kalau kamu nggak aktif, nanti yang ngejalanin proker ini kamu tega, maksudnya tega sama teman-teman yang lain, maksudnya kamu mengorbankan teman-teman yang lain kalau misalnya kamu nggak aktif kayak gitu. Banyak juga yang mungkin sudah aku hubungi tapi mereka cuek gitu, banyak sebenarnya. Tapi ketika masih bisa didandani lah, istilahnya masih bisa diperbaiki kayak gitu, masih bisa diperbaiki, ya sudah, ayo kita perbaiki. Maksudnya kita sudah masuk di sini dan kamu mau masuk divisi ini, itu artinya kamu sudah siap dengan segala risiko di dalamnya, termasuk nanti mungkin permasalahan-permasalahan dengan orang-orang di luar divisi kita gitu, kamu harus udah siap. Jadi ketika kamu mulai males tuh, kamu berpikir kita di sini sebuah organisasi. Organisasi itu wadah, di mana wadah itu terdiri dari banyak orang. Ketika satu orang anggota nggak mau kerja, apakah anggota yang lain ini ibaratnya mereka mau untuk menggantikan satu orang ini? Kalau misal mau seluruh anggota ini mau untuk menggantikan satu orang yang tidak mau kerja, itu tidak masalah. Tapi setidaknya satu anggota yang tidak mau kerja itu kita ajak lagi ke dalam, biar sama-sama kita selesaikan. Ini kita satu wadah. Kenapa kok kamu nggak mau kayak gitu? Ketika sudah berada di satu wadah, otomatis di situ kita harus tetap kompak, tetap harus bersatu. Walaupun mungkin karena malas kerjanya itu karena faktor A, karena punya masalah sama teman yang lain, misalnya karena nggak cocok sama teman satu divisinya. Yaitu tadi, pisahkan antara organisasi dan permasalahan kalian. Ketika di organisasi, kita organisasi. Ketika di luar organisasi, kita musuhan nggak masalah. Tapi ketika masuk lagi di organisasi, ayo kita solid. Jadi itu yang namanya profesional. Tidak serta-merta karena kita punya masalah sama si A nih di divisi A, misalnya. Masalah si A di divisi A. Jadi kita nggak mau, jangan seperti itu, berarti kita nggak profesional kayak gitu. Jadi teman yang mungkin males atau tidak giat, diajak lagi, sebisanya diajak lagi, karena juga ini juga bermanfaat nanti untuk kalian ketika kalian ditanya waktu interview kerja, pengalaman apa sama di kampus, apalagi fresh graduate yang belum pernah bekerja, itu yang ditanyakan nanti pasti organisasinya. Tetapi ketika kita bilang sama mungkin HRD-nya pernah ikut Himatepa tapi nggak aktif gitu, nanti HRD-nya bilang apa ketika kita masuk Himatepa nih tapi kita nggak aktif, terus ditanya proker yang sudah dikerjakan apa, terus tantangannya apa, apakah kita bisa menjawab kayak gitu. Kalau misalnya apa ya istilahnya itu, kalau sudah masuk di organisasi ya sudah, apapun risikonya jalani, hadapi, karena juga 1 tahun itu nggak kerasa kok 1 tahun, asalkan kita tetap kompak dan solid, asalkan kita tetap menjalin pertemuan, misalnya ada rapat bulanan ya diusahakan semuanya bisa hadir di sana, ketika ada keluh kesah, ada masukan saran, silahkan ditampung, nanti ketika oh si A ini benar, ini bisa jadiin pertimbangan, tapi ketika komentar-komentar ada komentar-komentar yang menjatuhkan, ya sudah, jangan didengarkan kayak gitu. Jangan, kita jadi orang jangan terlalu kecil hati. Kita harus berbesar hati karena kita sudah masuk organisasi itu pasti banyak nih nanti di kalian komentar-komentar yang masuk, entah itu karena kalian A sampai Z gitu. Kalau misalnya sekiranya komentar itu benar, ya sudah kalian perbaiki. Tapi ketika komentar itu ingin menjatuhkan kalian, ya sudah tidak usah didengar. Itu kuncinya. Begitu. Gimana, Mas Edi udah jelas? Baik Mbak, terima kasih penjelasannya dan terima kasih buat masukannya juga. Terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak? Iya, boleh. Jadi dari Faustina, kan izin bertanya mengenai cerita yang sudah Kakak jelasin tadi, kan Kakak tadi memutuskan untuk aktif kan? Nah, apakah ketika Kakak sudah memutuskan untuk aktif berorganisasi, ada rasa capek di tengah perjalanan?
Dan bagaimana sih tips untuk konsisten dan menjalankan tugas baik dalam organisasi? Oke, ketika sudah aktif berorganisasi ada rasa capek di tengah perjalanan, pasti iya sih, tentu saja. Tapi mungkin ya, yang aku ngerasa waktu itu ngerasa capek banget memang saat jadi ketua himpunan. Karena anggota kita kan juga maksudnya punya karakter masing-masing ya. Jadi kita harus menghadapi beberapa orang yang mungkin kemauannya A, yang sana A, yang sini B, yang sini C, kayak gitu tuh untuk menyatukan dari suara-suara itu tuh agak susah. Apalagi kalau ada yang mungkin orang-orang yang suaranya saklek, apa ya istilahnya, saklek keras gitu. Kalau aku mau A ya harus A gitu. Padahal yang lain itu nggak seperti itu. Nah, ada rasa capeknya mungkin yaitu menghadapi mungkin karakter orang-orangnya, tapi alhamdulillah. Maksudnya waktu itu saya tidak mungkin anggota-anggota saya itu tidak ada yang parah gitu loh. Maksudnya mereka tetap solid, mungkin ada permasalahan itu cuma beberapa aja. Maksudnya bisa diselesaikan dengan nggak dengan emosi kayak gitu. Dan dulu juga memang banyak komentar-komentar juga tentang proker-proker HMPPI ya waktu itu, kayaknya yang diskusi online. Waktu itu pernah terjadi tema diskusi online yang dianggap kontroversial, padahal itu orang luar ya yang bilang, maksudnya itu terlalu kontroversial nggak sih dengan tema itu. Tapi kita harus mengangkat tema itu. Waktu itu temanya kalau nggak salah itu peran orang dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Pokoknya intinya itu ya temanya. Tapi memang di sini kan dalam dunia nyatanya, kita kan juga kalau misal mau masuk di suatu perusahaan atau suatu instansi itu kan lebih mudah ketika kita punya orang dalam. Nah, di situ tuh diskusi bulanannya akan kita kulik. Itu gimana sih kok bisa seperti itu? Nah, waktu itu dianggap kontroversial oleh beberapa orang. Tapi kami dari Himatepa tetap memakai tema itu karena menurut kami itu perlu diangkat dan kami juga sudah mendiskusikan dengan Kaprodi juga sudah berdiskusi. Nah, omongan orang-orang di luar dari Himatepa HMPP itu semakin panas karena mungkin kok udah ditegur temanya masih itu gitu. Nah, waktu itu jadi ada beberapa problem sih. Dan waktu itu tapi kami maksudnya yang berkomentar itu tak lobby. Mas Mbak, ini kami mengadakan poker ini karena A sampai Z, kami berikan alasannya apa. Karena kan waktu itu di komen negatif gitu loh. Terus akhirnya kami menjelaskan kenapa mengangkat tema ini, akhirnya ya sudah maksudnya dapat diterima kayak gitu. Nah, capeknya ya itu tadi kalau ada omongan-omongan luar yang mungkin nggak tahu yang sebenarnya, maksudnya dalam-dalamnya kenapa mengangkat tema itu kayak gitu. Jadi kami perlu menjelaskan. Nah, itu kan menjelaskan itu pakai tenaga tersendiri. Nah, rasa capeknya di tengah perjalanan itu juga ketika mungkin rapat ya, apalagi dulu rapat itu dilaksanakan online karena memang full online waktu itu dari rumah masing-masing. Nah, ketika full online itu kan off cam semua ya. Ketika diskusi nih, mereka pasif banget. Nah, itu capek kayak, ayo dong, maksudnya ini ke depannya Himatepa mau seperti apa? Tolong dong ada yang ngasih masukan kayak gitu. Tapi ternyata ada teman-teman yang itu tadi sambil nyambi apa kayak gitu. Jadi nggak fokus kayak gitu. Capeknya kayak manggil-manggil ke si A si B gitu, Mbak A Mbak B gitu. Mungkin capeknya juga di situ karena kan ibaratnya gini, kita sudah menuangkan argumen, menuangkan pikiran kita, tapi ketika mereka pasif tuh jadi kayak ngikut gitu. Padahal kan kita organisasi harus ada yang memberikan masukan seperti itu. Dan tips untuk konsisten dan menjalankan tugas dalam organisasi. Nah, itu tadi. Ketika tips untuk konsistennya gimana? Nah, itu tadi dari awal. Ketika kita sudah memutuskan untuk masuk dalam suatu organisasi, baik itu organisasi yang terkecil, misalnya anggotanya berapa orang, tapi ketika kita sudah masuk dalam organisasi, otomatis kita harus bertanggung jawab dengan segala proker-proker yang ada di dalamnya. Ketika kita sudah membuat proker, misal kita satu divisi 3 proker. Nah, 3 proker itu harus dijalankan, nggak tahu gimana caranya.
biar kita tetap konsisten. Tapi ketika tiga pokok itu tidak dilaksanakan, maksudnya hanya dua, nah nanti dipertanyakan kenapa yang satu tidak dilaksanakan, nanti mungkin akan jadi evaluasi. Jadi ketika lebih baik kita sedikit proker tapi jalan semua, dibandingkan banyak proker tapi nggak berjalan. Kalau dulu waktu online memang alhamdulillah banyak proker ya waktu corona itu, karena memang kan semuanya online, lebih mudah gitu loh mengkoordinir buat Zoom apa, nggak harus nyewa tempat. Tapi kalau sekarang kan ibaratnya kita mau mengadakan seminar juga offline harus menyewa tempat, harus ada konsumsi, gini-gini lebih riweh. Jadi setidaknya kalau offline ini lebih baik sedikit proker tapi semuanya jalan, dan juga kita bisa konsisten dalam menjalankan prokernya dibandingkan prokernya banyak tapi kita nggak konsisten kayak gitu. Ketika kita sudah buat proker, otomatis kita harus berpikir gimana caranya nih proker ini tetap jalan, nggak boleh enggak kayak gitu. Tapi proker-proker yang sekiranya berat kayak gitu silahkan didiskusikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Itu sudah dirinci habisnya biaya berapa, pengajuan dananya ke mahasiswaan itu seperti apa, terus turunnya kapan, itu harus dikira-kira. Jadi cukup nggak nih sampai bulan hari H gitu. Boleh mungkin pakai kas Himatepa atau kas HMPI dulu boleh, tapi kita harus memastikan bahwa keuangan dari kemahasiswaan itu juga akan turunnya kapan, itu harus dipastikan kayak gitu. Karena kita juga kan dapat dana dari kampus, jadi harus ditagih kayak gitu. Itu deh. Harus bertanggung jawab itu tadi, karena sudah masuk organisasi gitu. Berarti mungkin kayak balik ke tujuan awal ya, kayak tujuan awal kita tuh apa gitu. Ya. Ingat-ingat lagi gitu. Kalau dulu tuh juga susah gitu. Lanjut Kak. Sebentar. Saya izin bertanya, kalau info lomba-lomba yang Kakak ikuti itu dapat dari mana? Mungkin infonya kali ya? Ya, kalau info lomba-lomba yang Kakak ikuti dapat dari mana? Karena ada yang dapat dari grup keluarga THP. Kalau misalnya cutting ada yang nge-share waktu itu, ya sudah coba tak cek nih, lomba apa nih gitu. Sekiranya aku bisa ngikutin, aku ikutin gitu. Tapi terkadang ada lomba-lomba yang informasinya dari Instagram kayak gitu. Dari Instagram nanti di follow aja info lomba mahasiswa gitu, biasanya ada. Atau kalau tidak, ikut organisasi-organisasi. Biasanya di situ ada lomba-lomba. Misalnya dari Himatepa UMB-nya misal kita ikuti itu, nanti kan masih ada perlombaan. Nah, kita langsung aja ikut di sini gitu. Kalau nggak pakai hashtag biasanya kalau aku carinya kalau dulu kayak gitu. Dan ini juga sertifikat-sertifikat yang didapat ini lumayan loh, bisa dimasukkan ke dalam SKPI sebagai pengalaman. Ini buat motivasi aja ya. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin sudah mendapat banyak sertifikat. Tapi waktu itu aku nyantumin di SKPI itu ada, coba sebentar ya. Aku share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat? Belum. Oh, sudah. Nah, ini dulu waktu SKPI, waktu aku S1. Ini aku ambil 148 SKS ya, padahal minimal 144 SKS. Di sini aku ngambil 148 SKS karena waktu itu mendapat konversi dari MBKM yang aku ikuti gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya lebih susah lagi ya, karena juga kebijakan dari prodi sudah berbeda dengan yang dulu. Jadi teman-teman di sini harus pintar-pintar milih MBKM apa yang akan diikuti nantinya. Nah, untuk SKPI di sini aku mencantumkan sebanyak 71 SKPI. Nah, itu termasuk juga keikutsertaan dalam seminar-seminar, itu bisa dimasukin ke sini.
Kemudian dari lomba-lomba sertifikat lomba bisa dimasukin di sini. Sertifikat organisasinya, kepanitiaannya semua bisa dimasukin di SKPI. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin nanti biar SKPI-nya banyak juga buat memperbanyak data-data di sini bisa dimasukkan semua juga di sini kayak gitu. Jadi buat motivasi teman-teman nih kalau bisa banyak SKPI-nya berarti semakin banyak SKPI-nya teman-teman pengalamannya semakin banyak. Seperti itu. Itu 71 banyak banget ya, Mbak? Iya, selama 3,5 tahun sih itu deh. Selama 3,5 tahun karena itu tadi, karena daripada gabut ya sudah ikut gitu. Tapi kalau sekarang ya menyesuaikan aja karena sudah offline kan. Maksudnya sesuai kemampuan kita aja kayak gitu. Yang penting nanti ada SKPI yang bisa dimasukin kayak gitu. Sertifikat yang bisa dimasukin ke SKPI-nya gitu. Oke, lanjut ya Mbak. Ya boleh. Saya Nurul, izin bertanya untuk mungkin beberapa orang yang masih baru dalam organisasi, gitu kan pasti kadang ada rasa takut, kayak untuk program kerja besok ini gimana mulainya, terus saya bisa nggak ya ngejalaninnya gitu. Terus, nah dari Mbak Devi sendiri tuh pernah ngalamin perasaan kayak gitu nggak sih? Terus menurut Kak Devi tuh gimana cara ngatasi perasaan kayak gitu? Termasuk saya juga kan baru ya, Mbak. Baru gabung. Pasti takut juga sih. Ya, bener. Ada rasa takut itu ada. Tapi rasa takut itu hilang ketika kita bertanya sama yang pernah masuk di Himatepa. Dulu, waktu saya masuk di Himatepa, dan saya tuh bingung ini gimana ya cara awalnya mulai proker ini gimana gitu, ada, iya bener ada. Tapi saya tanya sama Mas Saiful Alam, di mana Mas Saiful Alam itu kan ketua himpunan sebelumnya. Jadi banyak-banyak tanya sama Mas Saiful itu, Mas, misalnya proker ini tuh besok tuh awalnya gimana sih? Atau mungkin Mas Saiful punya opsi untuk gimana-gimananya, untuk persiapannya itu gimana aja sih, Mas? Termasuk divisi-divisi di dalamnya itu tak tanyakan gitu. Jadi dulu itu sering berkomunikasi sama Mas Saiful Alam biar saya tahu gimana cara memulai organisasi. Nah, cara ngatasinya berarti teman-teman di sini bisa tanya ke kakak tingkat yang pernah ikut dalam organisasi. Misalnya yang pernah masuk HMPPI, nanti teman-teman HMPPI tanya demisioner HMPPI. Jadi kita juga bisa mengenal kakak tingkat kayak gitu. Nggak, maksudnya ketika kita nggak bisa jangan terus ya sudahlah nggak tahu gini aja gitu, jangan. Baiknya ditanyakan ke yang sudah pernah masuk, misalnya teman-teman HMPPI ya ditanyakan ke yang teman-teman yang pernah masuk ke HMPPI. Kemudian teman-teman Himatepa ya sudah ditanyakan ke demisioner Himatepa, misalnya ini di tahun 2023-2024 bisa ditanyakan ke yang Himatepa 2022-2023, yang bisa tanya divisinya nih, misal divisi Aljar, alumni jaringan, bisa tanya demisioner Aljar kemarin siapa, terus prokernya cara ngejalinnya seperti apa, kayak gitu. Bisa buat gambaran kita biar kalau kita mau melaksanakan proker nggak ngerasa takut lagi, seperti itu. Jadi sering-sering berkomunikasi sama demisioner atau teman-teman yang sudah berpengalaman di Himatepa dan juga HMPPI, bisa juga dikonsultasikan sama Kaprodi juga, kayak gitu. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada proker ya, baiknya nanti kalau misal mau dilaksanakan bulan apa, didiskusikan dulu sama Kaprodi. Bu, ini baik nggak ya? Kalau misalnya kita menjalankan proker ini, kita pokoknya harus diskusi sama Kaprodi, karena Kaprodi itu sebagai pembimbing kita. Jadi kita jangan jalan sendiri, tiba-tiba sudah ada proker jalan. Kita menghubungi dosennya langsung pakai surat undangan besok suruh hadir gitu, jangan. Jadi kita komunikasi dulu sama Kaprodinya, apakah Kaprodinya itu setuju atau mungkin ada masukan lain, yang penting Kaprodinya tahu. Kayak gitu. Jangan sampai Kaprodinya belum tahu tapi kita sudah jalan. Kayak gitu. Ya, jadi intinya kayak kita harus banyak-banyak tanya sama yang mungkin lebih berpengalaman ya Kak untuk gambaran ke depannya. Ya, betul. Biasanya itu bisa jadi motivasi buat kita juga ke depannya, nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Oh, yang kemarin tuh seperti ini, kurangnya ini kan bisa dievaluasi, jadi bisa dijalankan lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak. Oh iya. Kebetulan saya juga dari SMK sebelumnya. Nah, izin bertanya,
Kak, pernah nggak sih kakak tuh merasa insecure sama teman-teman yang sebelumnya tuh dari SMA? Dari awal perkuliahan, terus gimana sih cara kakak ngatasin itu? Dan gimana cara belajar kakak biar cepat paham dengan suatu materi eh, hingga jadi lulusan terbaik? Kalau merasa insecure dari SMK sama SMA sih enggak ya, tapi mungkin insecure-nya karena awal semester 1 itu kan offline ya, dan teman-teman tuh aku ngerasa teman-teman ini pintar-pintar banget ya gitu. Apalagi dulu waktu semester 1 itu kan ada mata kuliah kimia dasar ya. Jujur ada mata kuliah kimia dasar. Dan itu menurut aku adalah mata kuliah yang paling susah gitu. Dan waktu itu ngerjain ulangan. Teman-teman aku itu dapatnya 9, 9. Ketika aku dapat kertasku itu, ya Allah nilainya berapa kalau tahu teman-teman? Nilaiku 6. Karena aku dari sekolah memang aku membenci kimia karena aku tidak paham. Tidak paham. Dan sekarang harus bergelut dengan yang kimia-kimia kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus senang. Tapi kalau merasa insecure dari SMA di kuliahan itu enggak. Karena apa? Karena ketika kita masuk kuliah, otomatis yang dari SMK, SMA, baik itu nanti kan ada yang kuliah di Mercu kan ada yang SMK-nya sosum jurusan IPS, tapi masuknya THP kan juga ada. Jadi yang SMK, SMA itu kita mulai dari nol lagi, kita sama-sama mahasiswa baru. Nah, kita mulai bersaing dari nol, bukan karena dari SMA, oh dia pinter, insecure gitu, enggak. Tapi kita sama-sama mulai dari nol. Ibaratnya kita dari awal SMA ada yang sudah paham, ada yang belum, tapi ketika kita sudah masuki materi yang berhubungan berkaitan dengan pangan, kalau misal kita background-nya SMK pangan, otomatis kita lebih tahu daripada teman-teman yang SMA. Memang kalau misal mata kuliah misal kimia dasar, biokimia, kemudian ada mata kuliah biologi dasar, seperti itu kan materi dari SMA IPA yang mungkin anak-anak SMK nggak tahu, maksudnya tahu tapi nggak mendalam. Tapi ketika kita sudah masuk tekpang, anak-anak SMK kan lebih tahu daripada anak SMA. Jadi semuanya itu punya sisi positif dan negatif, semuanya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau rasa insecure itu nggak ada, karena kita dari SMA, SMK ketika masuk kuliah, ya sudah kita sama-sama mahasiswa baru. Kayak gitu. Jadi jangan sampai insecure sama teman karena ya aku dari SMK atau aku dari SMA aku nggak bisa nih teknologi pangan nggak bisa nih kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus menumbuhkan mindset bahwa kita itu bisa kayak gitu. Kita itu masuk sama-sama dari nol. Ketika mungkin aku nggak tahu ya, kalau dulu aku itu kalau masalah nilai sama teman-teman itu tidak pernah sharing, ih kamu nilainya A atau B atau C gitu, nggak pernah. Jadi aku pun menjadi lulusan terbaik ini, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa, oh ternyata aku bisa jadi lulusan terbaik itu nggak tahu kenapa. Karena memang kalau dari angkatan 19 sendiri ya, dari pengalaman teman-teman itu yang namanya nilai itu kan privacy. Jadi misalnya kalau kita tanya nilaimu berapa, gitu tuh nggak ada yang tanya kayak gitu. Jadi mereka tuh ya sudah, misalnya kita ada ulangan, kerjakan, keluar lupakan gitu. Tes juga kerjakan, lupakan, udah nggak dibahas. Jadi kita nggak tahu siapa yang paling pintar di kelas, siapa yang paling rajin di kelas, siapa yang nilainya paling jelek, siapa yang IPK-nya terendah, siapa yang IPK-nya tertinggi. Itu kami nggak tahu sama sekali. Jadi karena kami nggak pernah nanya-nanya gitu, ya udah kita kuliah bareng-bareng, ya udah bareng-bareng aja. Masalah nilai kan itu kepentingan masing-masing. Yang penting nanti kita ada belajar bareng, atau kalau tugas kelompok ya dikerjain bareng gitu, nggak individual gitulah intinya. Kayak gitu. Jangan insecure jadinya. Kalau insecure enggak. Kayak gitu, Dek. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, Mbak. Ya. Terima kasih kepada Mbak Devi atas pemaparan materinya serta cerita-cerita pengalamannya. Itu jadi motivasi juga buat saya pribadi, buat gambaran ke depan, mungkin juga buat teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah antusias untuk bertanya, sehingga diskusi dua arah ini berjalan dengan lancar. Baik, pemaparan materi serta diskusi dengan Mbak Devi tadi merupakan susunan acara terakhir di acara upgrading ini.
Akhirnya acara demi acara telah kita lalui bersama. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang sudah mengikuti acara dengan penuh perhatian dari awal hingga akhir. Saya, Putri Via Kasuci, selaku pembawa acara dan juga atas nama panitia, ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan sama pelaksanaan ini berlangsung. Sebagai penutup acara pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, ada sedikit pantun dari saya. Burung dara, burung cendrawasih. Carinya di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Semua. Terima kasih Mbak Devi juga. Ingatkan untuk teman-teman yang belum absen, link absen udah ada di kolom chat ya, bisa langsung diklik aja. Sebelum keluar, diklik dulu absennya. Untuk yang udah absen boleh untuk meninggalkan forum. Izin meninggalkan forum ya teman-teman. Semangat Terima semuanya. kasih ya Mbak Pokoknya Devi. ya misalnya ada kesulitan atau mungkin ada yang mau didiskusikan boleh banget. Nanti bisa menghubungi aku atau nanti kita bisa mutualan di IG biar nanti kalau kita ketemu juga nggak diem-dieman. Kita kalau ketemu harus sapa-sapaan ya besok ya. Minimal gini ya Mbak, manggut gini. Enggak sih, maksudnya ya oh ini yang itu gitu tahu kan. Maksudnya kita jadi tahu gitu, kenal, menambah relasi gitu. Nambah Ya, terima relasi. kasih ya. Makasih juga Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Absennya sekali aja, jadi kalau yang udah absen boleh keluar dari forum. Kalau misalnya yang belum absen, bisa absen dulu.